Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayah, dan segala puji baginya atas segala kenikmatan kasih sayang Allah berikan kepada kita bersama. Salawat dan salam ke haribaan junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak jemaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, materi kajian kita pada kesempatan ini adalah surah Al-Balad, artinya negeri. Jadi Al-Balad itu negeri. Kan ada doa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mendoakan bahwa kampung itu adalah akan mendapatkan sebuah anugerah dan juga mendapatkan ampunan Allah SWT. Di baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di kampung yang didoakan supaya menjadi kampung yang baik. Jadi surah Al-Balad ini artinya negeri. Surah Al-Makkiyah. Jadi surat ini diturunkan ketika Nabi masih berada di Mekah. Surat ke-90 ya. Dan jumlahnya 20 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Jadi ini ayat 1 sampai 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, maksudnya Mekah. Dan kamu Muhammad memperbolehkan untuk berperang di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa di atasnya. Nah, inilah terjemahan dari surah Al-Balad 1 sampai 10. Jadi Allah bersumpah dengan kehormatan Makkah dan lainnya atas penciptaan manusia bahwa mereka berada dalam kesusahan. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kota Makkah Ummul Qura ataupun induk seluruh negeri. Jadi Ummul Qura itu artinya induk seluruh negeri, induk segala negeri. Coba kita lihat dari negeri manapun, negara manapun berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi arti Ummul Qura itu adalah induk seluruh negeri. Jadi pada saat penghuninya dalam keadaan halal, ya, ini untuk mengingatkan para penghuninya di saat mereka dalam keadaan haram bahwa kedudukan Makkah itu sangat agung sekali. Nah, tentang ayat ini, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah. Jadi Kasif berkata dari Mujahid, yakni tidak ada yang menyangkal bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini. Jadi Sabit bin Basir berkata, Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini, aku bersumpah dengan negeri ini Makkah, yakni Makkah, wa anta hilul bihadzal balad. Jadi wa anta hilul bihadzal balad, dan engkau Muhammad diperbolehkan di negeri Mekah ini. Diperbolehkan, di halal maksud diperbolehkan Nabi Muhammad untuk berada di Mekah ini. Dia berkata, artinya engkau wahai Muhammad diperbolehkan berperang di negeri ini untuk mempertahankan akidah dan negeri ini
dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, perkataan senada diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Jadi Al-Hasan Basri berkata, Allah menghalalkan Makkah kepada Nabi Muhammad SAW hanya untuk beberapa saat di siang hari ketika itu ya. Jadi makna ayat yang mereka katakan tersebut sesuai dengan hadis yang sepakati dan kesahihannya itu sabda Nabi. Coba kita dengar sebentar. Inna hazal balada harramuhullah yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sungguhnya negeri ini Mekah diharamkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Negeri ini tetap haram dengan ketetapan Allah sampai hari kiamat. Jadi kepohonannya tidak boleh ditebang, rumput-rumputnya tidak boleh dicabut, hanya dihalalkan bagiku beberapa saat di siang hari saja. Dan Rasulullah dihalalkan. Nah, keharaman negeri ini pada hari ini telah kembali sebagaimana keharamannya kemarin. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi fa in ahadun tarakhasu bi qital Rasulillahi faqulu innallaha azina li rasuli wa lam ya'zan lakum. Kata Rasulullah, jika seorang mengatakan halal dengan alasan Rasulullah sendiri berperang di negeri Mekah, maka katakanlah sungguhnya Allah hanya memberi izin kepada Rasulullah saja untuk mempertahankan negeri Mekah, dan dia tidak memberi izin kepada kalian. Nah, jadi kepada Nabi diizinkan. Nah, selanjutnya Allah berfirman, wa walidi wa ma walad. Demi pertalian bapak dan anaknya. Mujahid, Abu Saleh, Qatadah ad-Dahak. Nah, yang dimaksud dengan bapak adalah Adam alaihissalam. Yang dimaksud dengan anak adalah anak keturunannya. Pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid lainnya merupakan pendapat baik dan kuat. Karena ketika Allah SWT bersumpah dengan negeri Mekah sebagai tempat tinggal, maka sungguh itu dia bersumpah demi orang yang menetap di sana, yaitu Adam, sebagai bapak seluruh manusia beserta anak keturunannya. Nah, di bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, berada dalam kesusahan, Ibnu Abi Najid ya, Juraid Al-Atta Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, yakni dia diciptakan dalam kepayahan. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana kelahirannya dan pertumbuhan giginya. Punya proses. Jadi tidak langsung jadi. Jadi Mujahid berkata, berada dalam susah payah yakni dari setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian di waktu 4 bulan dalam kandungan ibu baru ditiupkan ruh. Jadi bukan langsung jadi, dia jadi bisa semuanya. Tidak, tapi proses diciptakan oleh Allah. Ini adalah tujuan Allah SWT supaya manusia itu berpikir bagaimana anugerah Allah, bagaimana nikmat Allah, sungguh luar biasa. Nah, jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ini, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah, yakni kesulitan dalam mencari penghidupan. Ini pendapat yang kedua. Ikrimah berkata yakni berada dalam kesulitan dan penderitaan hidup, yakni berada dalam berbagai kesulitan. Diriwayatkan dari Hasan bahwa dia berkata, manusia menanggung kesulitan hidup di dunia dan memikul beban berat urusan di akhirat. Nah, jadi semua itu merupakan ujian. Ketika diberikan harta, diberikan kekayaan, ujian. Didatangkan miskin, diberikan kesulitan, ujian. Ini kata Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ini. Jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, sedikit lagi manusia diliputi oleh Allah dengan nikmat-nikmatnya. Ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Tentang ayat ini, apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu
yang berkuasa atasnya. Kata Hasan Al-Basri, apakah manusia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil harta bendanya? Jadi walaupun kita miliki harta, jangan dikira suatu saat Allah SWT bisa cabut, bisa ambil dengan cara Allah SWT. Jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, tentang ayat ini, apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa, yakni apakah manusia mengira bahwa ia tidak akan ditanya tentang harta bendanya. Ternyata apa yang kita miliki hari ini akan ditanya. Dari mana, untuk apa, digunakan sebagai apa, ini akan ditanya di hari kiamat kelak nanti. Dari mana ia diperoleh, kemana ia dibelanjakan, pasti akan ditanya di akhirat kelak nanti. Jadi manusia diliputi oleh Allah SWT dengan nikmat-nikmatnya, namun tentu ada masa untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Kemudian berikutnya, yaqulu ahlaktu mala luban. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak, yakni manusia. Aku membelanjakan harta yang banyak. Kata Mujahid Hasan Al-Qatadah adalah menafsirkannya demikian. Mengenai firman Allah, ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu yang melihatnya? Hanya pernah kita mengatakan, oh tidak ada yang melihat, ini kan sepi, ini kan sunyi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, tidak pernah lengah sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh makhluknya. Jadi yakni apakah dia mengira bahwa Allah tidak melihatnya? Demikian pula dikatakan oleh ulama salaf, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, yakni dia bisa melihat sepasang mata, walisanan, dan lidah, yakni berbicara dengan lidah hingga ia bisa mengungkapkan isi hatinya, dan sepasang bibir, yakni dia menggunakan dua bibir untuk berbicara, juga memakan makanan, serta untuk memperindah paras wajah dan mulutnya. Jadi Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, nah kita ulang, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Coba kita tengok mata kita kiri kanan bisa melihat, Masya Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan satu mata ini. Ini luar biasa nih. Ini dikasih dua sepasang supaya juga indah untuk dilihat. Kemudian lidah, berbicara dengan lidah. Coba bayangkan ketika lidah ini enggak ada, gimana caranya ini? Ataupun lidahnya separuh, ngomong kita pasti tidak jelas. Nah ternyata ketika kita memakan makanan, lidah juga berperan. Enggak bisa tanpa lidah. Siapa yang mengantarkan, menjemput bagian luar kemudian mendorong ke dalam? Itu kerja lidah. Mesin diciptakan oleh Allah, namanya mesin lidah, untuk mengulur, memaju dan memundurkan apa yang akan kita lakukan. Nah makanya ada lidah nih. Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, juga diciptakan dua bibir oleh Allah untuk bisa berbicara. Coba kalau bibir ini satu aja, gimana caranya? Satu aja Pak. Makanya ada dua, bisa soal jawab dia, bisa saling membantu supaya dia sempurna. Maka dari itu, ini merupakan anugerah Allah. Makanya bibir diciptakan dua, ada atas ada bawah. Coba kalau satu aja bibir, bingung juga kita. Siapa itu si Fulan? Kok satu bibirnya? Ya gitulah. Coba dia ngomong nggak bisa ngomong. Apa yang kita makan? Ini pasti membantu ini. Boleh kita coba-coba nanti depan kaca. Kalau bibir ini satu gimana kira-kira? Kita tahan satu. Seperti orang ngomong. Insya Allah. Itulah salah satu nikmat bibir saja diberikan oleh Allah. Kok bisa dua dia? Supaya dia bisa berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Bapak hadirin yang berbahagia. Dan juga serta untuk memperindah paras dan mulutnya. Maka kalau satu aja, ini memperindah nih. Kalau satu aja, tentu orang akan, kita menjadi pusat perhatian. Kok beda orang yang satu ini ya? Jadi indah nampaknya ketika ada
bibir atas dan bibir bawah. Betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa melihat, ya. Kemudian hingga bisa mengungkapkan, bisa berbicara, mengungkapkan isi hati. Kalau kita misalnya dulu ketika ada sesuatu yang mau kita sampaikan ke calon istri, kalau kita tidak pandai bicara, gimana pula jadi? Atau ketika orang bertanya kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa ngomong. Masya Allah. Berarti dengan adanya lidah kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati ini. Kalaupun kita langsung tidak menyampaikan, tapi bisa melalui pesan orang lain. Ini. Silakan Pak. Jadi berarti belum pas yang kita buat ini. Kita bersyukur kepada nikmat, tapi tidak bersyukur kepada pencipta. Tidak mengetahui yang pencipta itu membuat itu semua itu, membagus-baguskan itu. Nikmat itu syukur kita, seperti mata, telinga semua, senang kita. Tapi yang menciptakannya itu tidak bersyukur kepada itu yang dia ciptakan itu. Itu dia Pak. Jadi dia syukuri, dia nikmati, tapi kadang-kadang dia tidak mensyukuri siapa yang menciptakan ini. Padahal coba fungsi luar biasa diberikan oleh Allah. Sekarang aja lah sama-sama kita tutup mata nih. Apa kira-kira yang terjadi ini Pak? Kita tutup dua-duanya. Pulang aja mikir kita nih. Tapi dengan feeling bisa juga sampai di rumah aja. Tapi nih, apa yang bisa kita lihat? Masya Allah. Nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan? Betapa besarnya nikmat mata itu. Bibir diciptakan oleh Allah bisa berbicara, bisa bermusyawarah. Kemudian lidah dan bibir adalah merupakan sebuah perwakilan dari hati. Dia muncul, dia sampaikan. Gitu Pak. Jadi Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sementara tiap tahun dia ke Makkah juga, dia haji. Kenapa? Apakah perintah dari Allah dia harus di Madinah tetap? Apakah dengan secara peraturan negara? Kalau tidak ditempati dia makan, tentu membuat berhala lagi kafir-kafir Quraisy di sana. Semana kira sebenarnya itu? Iya. Di mana orang itu beribadah kafir Quraisy, tidak diulangi mereka. Untuk pelaksanaan ibadah haji ya. Ibadah haji. Bagaimana kalau dia tinggalkan kota Mekah, kemudian dia hijrah ke Madinah, berarti Ka'bah tentu dikuasai kembali oleh orang-orang kafir. Gitu. Tapi ternyata kekuatan yang dibangun oleh Rasulullah atas izin Allah, dia lama Pak. Dia tidak langsung berarti tahun besok dia ke sana lagi, tidak. Rupanya Rasulullah itu setelah 10 tahun berdakwah di Madinah, baru beliau kembali ke Mekah untuk melihat situasi. Sudah mengembangkan. Tapi ya Alhamdulillah, negeri Mekah yang aman itu dijaga oleh Allah sehingga tidak dikuasai kembali oleh orang-orang kafir. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sudah mulai membangun akidah sebelum dia ke Madinah, walaupun tidak beberapa orang mereka melanjutkan. Ini yang luar biasa. Tapi bagaimana pasti perjuangan mereka rebut lagi Ka'bah, itu memang tidak jumpa dalam sejarah di saat Rasulullah sudah hijrah. Tapi ternyata Alhamdulillah sampai hari ini, inilah buktinya kebesaran Allah SWT. Kita tidak tahu persoalan ceritanya. Insya Allah saya akan cari tahu bagaimana proses itu, insya Allah. Gitu Pak. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada subuh yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT berikan taufik, hidayah dan kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.